Coba bayangkan, sebuah roket yang dapat diluncurkan dan mendarat 1000 kali dalam setahun dengan keandalan seperti halnya pesawat terbang komersil. Kedengarannya memang luar biasa kan? Dan itulah yang disebut-sebut Elon Musk sebagai usaha besar perusahaan SpaceX miliknya. Saat ini, perusahaan SpaceX telah mengembangkan kendaraan yang dapat mengubah segala hal yang berhubungan dengan perjalanan luar angkasa. Kendaraan tersebut bernama Starship yang akan menjadi sistem transportasi yang dapat digunakan kembali sepenuhnya dan mampu mengangkut hingga 100 orang ke planet Mars. Elon Musk sendiri selaku CEO dari SpaceX sangat terobsesi dengan membangun kehidupan multiplanet. Ia mengatakan bahwa menempatkan manusia di planet lain seperti halnya Mars dapat melestarikan peradaban jika bumi mengalami bencana alam besar, seperti salah satunya adalah hantaman asteroid besar. Nah, untuk mewujudkan obsesi tersebut, tentunya dibutuhkan kendaraan yang mampu menjalankan tugasnya dan sistem roket Starship dirancang agar dapat digunakan kembali secara penuh dan cepat. Agar dapat digunakan kembali secara penuh, elemen peluncur utama tidak akan dibuang ke laut atau dibiarkan terbakar, melainkan akan dikembalikan ke permukaan bumi sehingga dapat diterbangkan kembali dalam misi selanjutnya. Kemudahan penggunaan ulang yang cepat berarti bahwa setelah kembali dari luar angkasa, Starship dapat diuji ulang kembali dengan propelan dan siap diluncurkan lagi dalam waktu singkat, seperti halnya pesawat komersil. Dan hal inilah yang akan mengurangi biaya keseluruhan perusahaan yang cukup signifikan. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam tentang roket Starship. Sistem roket Starship terdiri dari dua komponen yang terpisah. Wahana antariksa yang disebut Starship akan ditaruh di atas mesin roket peluncur bernama Super Heavy, dan seluruh sistem gabungan ini akan memiliki tinggi hingga 120 meter. Untuk wahana antariksanya atau Starship memiliki desain dengan moncong dan sirip pendaratan dengan baja tahan karat dengan bentuk desain yang sangat futuristik. Kemudian, di bagian bawah wahana antariksa Starship terdapat mesin roket sepanjang 50 meter yang ditenagai 6 mesin Raptor yang sangat efisien dan telah dikembangkan selama 1 dekade oleh perusahaan SpaceX. Ketika beroperasi, mesin roket akan melakukan pembakaran yang berlangsung secara bertahap, dan desain mesin tersebut mengurangi jumlah propelan yang terbuang. Di bagian tengah wahana antariksa Starship terdapat tangki propelan, dan tangki ini akan menyalurkan metana cair atau CH4 dan oksigen cair atau O2 ke mesin Raptor. Metana adalah bahan bakarnya, sedangkan oksigen akan berperan sebagai oksidator, dan kombinasi zat kimia ini dijuluki sebagai metalox. Memang, pilihan kombinasi bahan bakar ini tidak biasa untuk mesin roket, tetapi metana dapat menghasilkan banyak daya dorong. Kombinasi ini juga merupakan pilihan yang sangat tepat mengingat rancangan Elon Musk untuk pengembangan Starship di Mars pada masa depan. Menurut Elon Musk, dia mengatakan bahwa metana cair atau CH4 dapat disintesis dengan air bawah permukaan Mars dan dari karbon dioksida atmosfer atau CO2 menggunakan proses kimia yang dikenal sebagai reaksi Sabatier. Dengan kata lain, perusahaan SpaceX juga memiliki rencana dalam mengisi ulang bahan bakar Starship untuk perjalanan kembali ke bumi menggunakan sumber daya Mars, dan hal tersebut akan memberikan tingkat kemandirian serta membuat perjalanan lebih layak dan hemat biaya. Lanjut, di bagian atas wahana antariksa Starship atau yang terkadang disebut sebagai upper state, pada bagian ini terdapat kompartemen muatan yang besar dan mampu mengangkut kargo atau manusia dalam jumlah besar ke berbagai tujuan di luar angkasa nantinya. Sekarang, mari kita beralih untuk membahas bagian mesin roket Super Heavy. Bagian mesin roket ini memiliki panjang sekitar 70 meter dan akan diisi dengan metalok cryogenik. Mesin Super Heavy ini akan didukung oleh sekitar 33 mesin Raptor dan diharapkan mampu untuk mencapai daya dorong maksimum lebih dari 70 MN. Roket Super Heavy ini diharapkan mampu mengangkat sedikitnya 100 ton muatan dan mungkin sebanyak 150 ton ke orbit rendah bumi. Dengan begitu, ini akan membuat mesin roket Super Heavy lebih kuat daripada roket Saturn V yang waktu itu digunakan untuk misi Apollo ke bulan pada tahun 60 hingga 70-an. Setelah membahas wahana antariksa serta mesin peluncuran atau sistem Starship tadi, mari kita sekarang beralih membahas tentang peluncuran roket Starship.
saat lepas landas dari landasan peluncuran, sistem Starship gabungan akan mulai bergerak menuju orbit yang dituju. Ketika wahana antariksa Starship telah terpisah di luar angkasa, maka mesin roket peluncur Super Heavy akan terbalik dan jatuh kembali ke bumi. Struktur baja berbentuk sirip yang dipasang pada sisi pendorong akan membantu mengarahkan tahap roket kembali ke landasan peluncurannya sehingga dapat diterbangkan lagi pada misi selanjutnya. Nah, menariknya, perusahaan SpaceX juga memiliki rencana ambisius untuk menangkap mesin pendorong roket Super Heavy yang jatuh menggunakan menara peluncurannya. Jadi, ketika sudah mulai mendekat ke fasilitas menara peluncuran, sepasang lengan baja akan menjulur keluar dari menara peluncuran dan barulah mesin pendorong Super Heavy akan ditangkap oleh lengan baja tersebut untuk mendapatkan posisi awal yang baik seperti sebelum peluncuran dilakukan. Sementara itu, setelah tahap pemisahan antara wahana antariksa Starship dengan pendorong Super Heavy, roket Starship akan berada di orbit bumi dan menjalani mode yang disebut sebagai parking orbit. Dalam orbit tersebut, roket Starship akan memungkinkan untuk melakukan pengisian ulang propelan guna menjalankan misi terbang ke berbagai tujuan, seperti rencananya untuk melakukan perjalanan menuju planet Mars. Namun, jika hanya bertujuan untuk menerbangkan Starship ke orbit bumi, maka pengisian ulang tidak perlu dilakukan. Dalam mengisi ulang bahan bakar, roket Starship akan berlabuh menuju roket Starship lainnya yang sudah berada di orbit bumi dan bertindak sebagai propelan depot saja. Nah, jika roket Starship sudah menjalankan misinya, maka roket tersebut tentu akan kembali ke bumi. Namun, bagaimana caranya? Jadi, saat roket Starship sudah siap mendarat di bumi, roket tersebut awalnya akan memasuki kembali atmosfer pada sudut 60 derajat dan kemudian menjatuhkan diri dalam posisi horizontal. Nah, cara kembali ini sepenuhnya bergantung pada atmosfer untuk memperlambat roket, dan cara tersebut sebenarnya memiliki kelemahan karena roket bisa tidak stabil selama proses tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, roket Starship akan menggunakan 4 penutup pendaratan baja yang diposisikan di dekat bagian depan dan belakang roket untuk mengendalikannya saat turun kembali ke bumi. Kemudian, saat Starship mendekati daratan, kecepatannya harus cukup lambat untuk menjalankan pembakaran mesin yang membalikkan Starship ke posisi vertikal untuk kembali menggunakan mesin roket Raptor-nya dalam membantu Starship turun ke pendaratan yang aman pada kaki pendaratannya. Dan tidak hanya berlaku untuk menangkap pendorong Super Heavy, fasilitas menara yang saya jelaskan tadi juga rencananya akan digunakan untuk menangkap wahana antariksa Starship ketika melakukan pendaratan kembali ke bumi. Dengan mengetahui sistem Starship yang sudah saya jelaskan tadi, sudah sangat jelas jika sistem roket Starship memang dibuat dengan tujuan melakukan eksplorasi luar angkasa yang jauh atau paling tidak bisa membawa banyak muatan sekaligus. Untuk perjalanan jarak jauh ke Mars, diperkirakan bisa memakan waktu hingga 9 bulan sekali jalan. Dengan misi itu, Elon Musk selaku CEO dari SpaceX berencana untuk memasang sekitar 40 kabin di area muatan di bagian atas roket Starship. Menurut Elon Musk, dalam satu kabin nantinya bisa menampung 5 hingga 6 orang, dan rencananya Elon Musk akan memaksimalkan peletakan kabin di bagian roket Starship dengan tujuan membawa 100 orang per penerbangan ke Mars. Selain memaksimalkan kabin tadi, ruang muatan juga akan menjadi tempat umum, ruang penyimpanan, dapur, dan tempat berlindung di mana dapat digunakan untuk berkumpul guna melindungi diri dari badai matahari saat mengeluarkan partikel bermuatan berbahaya dari luar angkasa. Namun tidak usah jauh-jauh ke Mars terlebih dahulu, karena sistem Starship juga akan memainkan peran penting dalam program Artemis NASA yang bertujuan untuk membangun kehadiran manusia jangka panjang di bulan. Sejak bulan April tahun 2021, NASA memberikan kontrak senilai 2,89 miliar US dollar kepada SpaceX untuk mengembangkan Starship guna menjadi wahana pendarat yang mampu mengirimkan astronot ke permukaan bulan pada dekade ini. Namun, untuk versi yang dirancang khusus dalam penerbangan misi Artemis, tidak akan dilengkapi pelindung panas atau penutup yang diperlukan untuk perjalanan pulang ke bumi. Sebaliknya, sistem pendaratan manusia dengan Starship akan tetap berada di luar angkasa setelah peluncuran awal dari bumi, sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk beberapa perjalanan antara orbit bumi dan permukaan bulan. Selain itu, roket Starship
juga memiliki versi tanpa awak atau kargo yang memiliki ruang muatan terbuka seperti mulut buaya, dan ini memungkinkannya digunakan untuk meluncurkan satelit ataupun wahana antariksa robotik. Pihak SpaceX mengatakan, jika kapasitas muatan besar membuka kemungkinan untuk jenis wahana antariksa baru, seperti berbagai rencana peluncuran wahana antariksa robotik untuk menjelajahi Mars ataupun observatorium berbasis luar angkasa generasi terbaru. Kemudian, dalam memenuhi kebutuhan wisata luar angkasa, roket Starship rencananya juga dapat digunakan dalam melakukan perjalanan berkecepatan tinggi antara berbagai tujuan di orbit bumi. Namun, pada versi sistem Starship untuk misi Artemis masih belum pasti, karena diperkirakan kedepannya akan ada banyak perubahan misi, mengingat misi Artemis sendiri juga mengalami penundaan dan roket Starship juga masih menemui serangkaian masalah dalam uji coba terbangnya. Nah, dari semua penjelasan mengenai Starship yang sudah saya jelaskan tadi, perjalanan SpaceX dengan roket Starship adalah sebuah langkah besar dalam eksplorasi luar angkasa yang membuka jalan menuju misi berani manusia ke Mars dan perjalanan menuju tempat lainnya. Meski perjalanan ini dipenuhi dengan tantangan, setiap uji coba membawa kita lebih dekat ke visi Elon Musk tentang kehidupan multiplanet. Dengan desain inovatif yang memungkinkan penggunaan kembali secara cepat, Starship menjanjikan revolusi penting dalam industri penerbangan luar angkasa. Elon Musk mengatakan bahwa Starship pada akhirnya akan dapat membawa manusia ke tempat tujuan di tata surya yang lebih luas. Namun semua ini tetap merupakan tujuan jangka panjang dengan tujuan misi yang lebih luas lagi seiring dengan pengembangan sistem roket Starship. Dan sekedar disclaimer kepada kalian semua, ini mungkin menjadi video pertama kalinya Nasi Angkasa membahas dunia spaceflight. Karena minimnya pengalaman dalam pembahasan masalah dunia spaceflight ini, saya tentunya menyadari ada banyak kekurangan dalam penjelasan saya tadi. Jika memang ada informasi yang salah atau kurang jelas, mari kita berdiskusi lewat kolom komentar di bawah dengan tujuan untuk belajar bersama. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.